Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya diizinkan untuk menginjakkan kaki di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Satu keberkahan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di belakang saya ada sebuah masjid yang besar, Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau membangun Masjid Kuba. Peletakan batu pertamanya langsung oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Karena alasan tertentu, saya dan tim tidak bisa masuk ke dalam. Namun di dalam ada banyak tempat yang luar biasa. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Dan di sebelahnya ada makam sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan kemudian di sebelahnya ada makam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian persis sebelah daripada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah tempat yang mustajab, yang ketika kita berdoa, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat apa itu namanya? Namanya Raudhah, yaitu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, jadi antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi itu ada taman. Dan itulah taman surga yang ketika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, ikuti saya, pelan-pelan kita akan susuri seperti apa keindahan, kemegahan dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan arsitektur yang sangat megah, masjid ini menjadi tempat kunjungan utama di kota Madinah bagi jamaah yang ingin berhaji ataupun yang ingin umroh, atau untuk orang-orang yang ingin berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan dari Masjid Nabawi ini adalah apabila kita melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti kita sholat 1000 kali lipat di dalam masjid ini dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Kecuali di Masjidil Haram, karena pahala yang kita dapat 100.000 kali lipat. Di dalam Masjid Nabawi ini terdapat dua tiang utama yang paling terkenal, yaitu tiang Taubah dan tiang Aisyah. Yang apabila kita berdoa di situ, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Kenapa disebut tiang Aisyah? Karena dulu Aisyah pernah bilang kepada para sahabat bahwa ada tempat yang paling mustajab apabila kita berdoa. Sahabat pun bertanya kepada Aisyah, tempat apakah itu wahai Aisyah? Aisyah pun tetap diam dan tidak menjawab. Tetapi para sahabat melihat Aisyah selalu berdoa di tempat itu, yang sekarang kemudian disebut sebagai tiang Aisyah. Kalau tiang Taubah, dikisahkan dulu ada seorang sahabat Rasul yang mengikat dirinya di tiang tersebut karena telah berkhianat kepada Rasul. Dia tidak mau dilepaskan dari ikatannya kecuali oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi sangat disayangkan apabila sudah sampai di Masjid Nabawi, kita tidak berdoa di tempat-tempat mustajab tersebut. Dan salah satu sudut Masjid Nabawi ada sebuah pintu Jibril namanya. Penasaran ya? Kenapa disebut pintu Jibril? Karena malaikat Jibril sering masuk lewat pintu itu untuk memberikan wahyu. Kalau ada salah satu dari Anda semuanya yang pernah ke Masjid Nabawi setahun atau 2 tahun yang lalu, pasti belum melihat puluhan payung raksasa di halaman Masjid Nabawi ini. Memang payung-payung raksasa ini baru dibangun 1 tahun belakang. Payung itu akan membuka jika matahari terbit dan akan menutup jika matahari terbenam. Di dalam Masjid Nabawi ini terdapat makam Rasulullah, Raudhah, dan Mihrab. Kita akan bahas
Pemirsa, tepat di dalam masjid ini ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dimakamkan di dalam rumahnya, persis di tempat di mana dulu Aisyah tidur. Kenapa sekarang makamnya ada di dalam masjid? Sebetulnya ini karena masjid sudah dilebarkan. Padahal Rasul tidak dimakamkan di masjid, tapi Rasul dimakamkan di sebuah rumah, yaitu rumah tinggal beliau. Luar biasa, ketika saya tadi masuk ke dalam, aroma kerinduan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dahsyat dan begitu mendalam. Kita teringat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berjuang, berdakwah dengan segala pengorbanan. Beliau jalankan, beliau lakukan. Untuk siapa? Pastinya untuk kita semua umat yang dicintainya. Ikuti saya lagi.